Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera dan salam patunggilan. Pada hari Minggu ini kita bersama masih akan menjalani ibadah Minggu di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal ini kita lakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang hingga hari ini masih membawa korban. Untuk itu, marilah ibadah pada Minggu pagi ini tetap kita lakukan dengan penuh sukacita dan syukur bersama keluarga kita. Bersama kita berdoa semoga COVID-19 dapat segera berlalu bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, pada pagi ini ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Swiknyo THD. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita buka ibadah kita dengan menyanyikan pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 1 ayat 1. Haleluya, pujilah. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam patunggilan. Kita awali ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pada hari Minggu ini kami diperkenankan untuk membangun persekutuan ibadat semata-mata sebagai ungkapan syukur kami atas anugerah yang berlimpah ruah atas kami. Perjalanan kami dari waktu ke waktu bersama-sama dengan keluarga kecil kami maupun kami sendiri-sendiri telah Tuhan berkahi, telah Tuhan tuntun. Terima kasih Bapa. Batas-batas yang harus kami lewati dan yang telah kami lalui telah memberi kemungkinan bagi kami untuk menjelajahi kehidupan anugerah Tuhan begitu sempurna bagi kami. Namun kami sadar bahwa perjalanan kami masih harus kami tempuh bersama-sama dengan Tuhan, sehingga batas-batas apapun yang mungkin saja akan kami jumpai di sepanjang perjalanan kami, akan kami jalani bersama dengan Tuhan. Berkahilah kebersamaan kami di keluarga kami, berkahilah pribadi-pribadi kami, berkahilah
keprihatinan kami begitu rupa ya Tuhan, sehingga dimungkinkan bagi kami untuk semakin memahami juga, menghayati juga, di sanalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sesaat pun juga. Terima kasih Bapa, sampai dengan selesai kami membangun persekutuan ibadat oleh anugerah-Mu, kami mohonkan berkah perkenan-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 1, bait yang kedua, Haleluya, pujilah. Mari kita menyiapkan hati kita mohon terang dari Sang Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami rindu untuk mendengar sapaan-Mu, ajakan-Mu, berita Injil-Mu bagi kami. Mampukanlah kami untuk mendengar ajakan-Mu, panggilan-Mu itu ya Tuhan. Dan perkenankan kiranya kami membawa serta seluruh keprihatinan kami, harapan kami, tetapi juga keyakinan kami yang kami dasarkan pada kasih kami kepada Tuhan, yang walaupun kami sadar serba terbatas, namun kami bawa juga ya Tuhan, kasih kami kepadamu, bersama-sama juga kasih kami kepada sesama kami. Berkahilah kiranya kami, tuntunlah kami menempuh perjalanan kami, yang kami yakini bahwa perjalanan itu akan bermuara pada suasana dan kehidupan serba penuh berkah, penuh karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mampukanlah kami untuk mendengar suara-Mu dengan setia. Ajarlah kami untuk dengar-dengaran terhadap panggilan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami dan kami bersedia, bersiap untuk mendengar sapaan Tuhan, firman Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini adalah Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata,
Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kau miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 11b dari bacaan kita, saya ulang pembacaannya. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memberi perhatian khusus pada hari ini mengenai peliharalah mereka dalam namamu. Perihal memelihara. Saudara-saudara, kita sudah mengenal belakangan ini bahwa dunia tanpa batas lagi. Itu yang pernah kita kenal. Dunia tanpa batas. Tidak berbatas, bermacam-macam. Ungkapannya, ekspresinya, modelnya. Tapi sebelum lanjut, kita bertanya sedikit saja. Apakah benar? Dan sejauh mana kalau kita menyebut dunia ini tanpa batas? Seperti apa itu? Sebab begini, memang sih kalau batas yang dimaksud adalah tembok, sudah tidak ada lagi. Tembok Berlin
yang memisahkan barat dan timur sudah dirobohkan sendiri oleh bangsa, oleh masyarakat yang pernah membangunnya. Sejak itu lalu kurang lebih secara historis dalam sejarah bangsa-bangsa, tembok berupa batas berupa tembok seperti tembok Berlin itu sudah out of date. Sudah tidak lagi cocok. Paling jauh ya tinggal dikenang saja. Kalau Anda sebagai turis boleh datang ke sana dan masih ada itu. Oh, di sini dulu didirikan tembok Berlin berpuluh kilometer. Tapi secara real tidak ada lagi. Jadi apakah dengan begitu berarti dunia tanpa batas itu dunia tanpa batas tembok? Ya, sebenarnya awal-awalnya tidak ada tembok itu. Karena perbedaan ini dan itu, pengertian, pemahaman, cita-cita, maka okelah supaya tidak saling mempengaruhi, ditembok saja. Tapi ternyata bukan pilihan yang harus dilestarikan. Tapi kalau begitu, mengapa misalnya di Indonesia pemerintahan yang lalu ada seorang menteri yang begitu gigih berjuang, ini kapal dari negeri mana? Anda sudah memasuki wilayah teritori Republik kami Indonesia. Jadi Anda pulang atau kami tenggelamkan kapalmu. Lah, laut kan tidak ada batasnya. Tapi bagaimana kemudian ada yang mengklaim ini adalah teritori Republik Indonesia, jadi silakan yuk pulang. Jadi sebenarnya saudara, tanpa batas, tidak ada lagi batas, itu apa sebenarnya? Tembok bukan. Di perairan diklaim sebagai ini adalah batas negeri kami. Jadi apa sebenarnya? Ada dong kalau begitu batas itu. Oh, rupanya ada. Hanya bentuknya apa? Bentuknya adalah semayanan atau disebut konvensi. Pada batas sekian-sekian, bujur timur, bujur barat, bujur utara, lintang selatan, sekian, maka itu adalah negeri kami. Jadi ada dong, ada. Batas itu ada, berupa semayanan, berupa konvensi. Wis ya, iki nggonku, ojo ngesruh lo ya. Marilah saling dipatuhi, ditaati, saling menghargai antar tetangga. Tapi itu apa hubungannya dengan peliharalah umatmu ya Bapak? Hubungannya dengan ini, saudara. Memelihara dalam pemahaman ini adalah memagari, melindungi, ngrekso bahwa di area itu, di teritori itu, di daerah itu sudah jelas, sudah pasti itu adalah daerah khusus yang harus diberi perlindungan khusus. Itu yang dimaksudkan
dalam Injil Yohanes 17 itu. Peliharalah mereka ya Bapa. Mereka adalah orang-orang yang Engkau berikan, diambil dari dunia ini, diambil dari dunia lama untuk dimasukkan ke dalam dunia yang baru, teritori baru, konvensi baru. Di wilayah itu, umat Tuhan, murid-murid Sang Kristus dimohonkan olehnya kepada Bapa agar dipeliharalah kiranya oleh Bapa begitu rupa. Kalau kita cermati ayat 11c, lalu ayat 15, misalnya saudara-saudara, itu ada dua kata kunci. Yang dipelihara itu menyangkut apa? Menyangkut kawasan kehidupan dari yang jahat. Yang berlatar belakang jahat untuk menuju supaya mencapai tujuan khusus 11C. Apakah itu? Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi umat Tuhan dimintakan untuk dilindungi oleh Bapa begitu rupa dari batas-batas yang membuat dan dinyatakan sebagai kejahatan dan orang jahat pada satu pihak, dan supaya dibawa, dibimbing, diarahkan sampai pada kesatuan dengan Bapa, dari yang jahat menuju yang sangat mulia, dari yang berdosa menuju kepada pengampunan anugerah Bapa yang sempurna. Itu batasnya. Jadi pastilah tidak terlalu nampak. Sepintas kilas terkesan tidak ada batas antara dirimu sebagai umat yang lama, manusia yang lama, dan atau sebagai umat yang baru, umat perjanjian baru dalam pemeliharaan Tuhan Allah. Sepintas kilas tidak ada bedanya, tidak ada batasannya, seakan-akan borderless. Tidak ada batas. Jadi kalau begitu, apa saja okekah? Apapun bolehkah? Itu pertanyaan kita. Jadi sebenarnya Sang Kristus berdoa sangat khusus kepada Bapa supaya umat tebusannya itu dijaga, dipelihara, dipagari, dibikin pagar proteksi khusus antara titik kejahatan dan titik kemuliaan. Lah, Pak, berarti apakah orang percaya itu sudah berada di situ? Ya. Apakah orang yang percaya dalam Yesus Kristus dan mempunyai sejumlah tanda khusus, percayalah, dibaptiskanlah, menerima tanda khusus. Berarti orang itu ada di dalam pagar perlindungan Tuhan. Ya, tentu saja. Secara
khusus, saudara-saudara, misalnya Gereja Kristen Jawi Wetan, GKJW, secara prinsip menamakan kawasan yang dipagari secara khusus tadi itu sebagai kawasan kerajaan Allah di bumi. Jadi bagi warga gereja, orang-orang percaya pasti berpijak di bumi yang tertentu. Pasti berada dan tinggal di kawasan tertentu. Di sanalah dia tinggal, dia berada, dia berdinamika, berkegiatan dan lain-lain. Dan di kawasan itu pula lah mereka itu dipagari oleh Sang Bapa. Itu kerinduan sangat mendasar dari Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara bayangkanlah bahwa begitu rupa Tuhan mau memastikan bahwa setiap orang percaya yang akan ditinggalkan ke surga, untuk disiapkan segala sesuatu yang mulia, yang luhur secara paripurna, secara definitif, penting bahwa mereka yang masih tinggal itu dipagari, itu dijaga, itu dilindungi. Jadi apakah kami ini adalah warga kerajaan Allah yang dimaksud, Pak? Lah iya. Jadi panjenengan, Anda, setiap orang percaya itu disebut sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kalau begitu halnya Pak, bagaimana tentang orang-orang yang belum percaya? Yang belum percaya ya kita doakan, ya kita sapa. Dalam percakapan yang berikut, nanti kita akan melihat lagi sedikit bagaimana sikap kita sebagai warga kerajaan Allah yang sudah rasa begitu rupa dilindungi, dipagari oleh Allah itu, bagaimana akan melakukan upaya untuk memperkenalkan suasana kehidupan dalam kerajaan Allah yang sedang dihayatinya, dialaminya. Bagaimana itu? Proses apa yang akan berlangsung? Nanti kita lihat sedikit. Paling kurang sekarang saudara-saudara menjadi jelas bagi kita bahwa kita, Anda sedang dilindungi, sedang dipagari. Memang bukan tembok, bukan lain-lain, tetapi itu adalah janji kudus dari Bapa. Nah, dengan begitu saudara-saudara, maka kehidupan kita mestinya kita jalani, kita syukuri bahwa oleh wibawa Sang Kristus yang telah secara khusus berdoa kepada Bapanya supaya anugerah hidup kekal, kehidupan dalam suasana kerajaan Allah yang paripurna itu sudah diperkenalkan, sudah dialami, dijalani, dihayati dalam perjalanan hidup sehari-harinya. Lah Pak, jadi hidup kekal itu kapan? Hidup kekal itu dianugerahkan
sejak hari ini, sejak kehidupan kita di sini, kita sudah diperkenalkan itu dengan suasana bermacam-macam. Sukacita, damai sejahtera, keadilan, kebenaran, itu semua. Memang sukacita dan lain-lain mungkin masih ada cacatnya sedikit. Kadang-kadang tidak terlalu panjang kita menghayatinya. Itu katakanlah keterbatasannya. Tapi tanda itu, sukacita itu, keadilan itu sudah diberlakukan oleh Tuhan di tengah kehidupan kita. Bahwa masih ada keterbatasannya nanti paripurnanya pada akhir dari semuanya. Tapi bersyukur kita saudara-saudara bahwa saat ini, hari ini perjalanan hidup kita adalah perjalanan hidup di dalam ruang lingkup, di dalam batas-batas kerajaan Allah yang sedang dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Catatan terakhir, pagar itu pasti hanya di situ atau bisa berkurang atau bisa semakin bertambah. Semakin bertambah. Kerajaan Allah itulah kerajaan yang dibangun olehnya sendiri. Dan segala sesuatu sudah dinyatakan selesai secara, sebutlah kalau istilah bahasa hukum, secara de jure. Sudah selesai. Was rampung. Accomplished. Pada waktu Sang Kristus disalibkan, sudah paripurna semuanya. Nah, bahwa proses yang berikut itu proses penyempurnaan supaya dialami, dijalani, dihayati, semakin lengkap oleh setiap orang murid Tuhan, teman-teman, para rasul, itulah yang berlangsung. Tapi kita boleh selalu yakin dan merasa pasti bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita, mendoakan kita supaya dilindungi, dipagari oleh Bapa. Dan untuk itulah kita sangat bersyukur. Dan sungguh kita bersyukur. Akhirnya saudara-saudara, diucapkan selamat kepada kita semua, kepada panjenengan. Selamat mendapatkan perlindungan, pemagaran dari Tuhan, Bapa kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara kita bersaat teduh sejenak telah mendengar, mendapatkan, menerima pemberitaan firman.
Saudara-saudara, marilah kita mengamini pemberitaan firman Tuhan dengan bersama kita mengungkapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita akan berdoa syafaat, marilah kita mengambil saat khusus. Bapa di surga, kami datang kepadamu, sungguh kami bersyukur bahwa hidup kami bukan saja diselamatkan, bukan saja dianugerahi predikat baru, sebutan baru, sebagai umat perjanjian yang baru, umat yang hidup di dalam kerajaan Allah, namun juga dilindungi, diberkahi, dijagai oleh Bapa. Terima kasih ya Bapa, perkenankan kiranya kami berdoa untuk saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami yang pada hari ini masih belum bersama dengan kami dalam ibadah bersama di keluarga kami. Sebagian dari keluarga kami itu masih berada di luar rumah karena sejumlah hal harus diselesaikan. Berkahilah ya Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang karena situasi khusus, maka mereka masih berada di luar rumah sehingga tidak bersama dengan kami di rumah ini. Namun kami percaya, kami yakin bahwa Tuhan tidak pernah setapak pun meninggalkannya. Bapa, berkahilah orang-orang yang kami kasihi, yang berada jauh dari rumah ini, para putra, putri, cucu, cicit, saudara-saudari, orang-orang yang bersamanya kami berjuang, namun mereka karena tugas khusus harus berjauhan dengan kami. Berkahilah ya Tuhan, ajarkanlah kepada kami untuk selalu yakin bahwa dalam ruang lingkup pagar kasih karunia, maka kekasih-kekasih kami, orang-orang yang kami sayangi, yang kami doakan dari waktu ke waktu, selalu dilindungi oleh Tuhan Allah Bapa Surgawi. Anugerahilah keyakinan, pengharapan, dan suasana dikasihi, dan upaya menciptakan kehidupan yang saling mengasihi satu terhadap yang lain.
Bapa, kami berdoa untuk kebersamaan kami di masyarakat. Ya Tuhan, saudara-saudara kami sebagian pada saat ini masih sedang harus berjuang untuk pemulihan kekuatan kesehatannya, baik kesehatan secara fisik maupun secara sosial, secara ekonomi. Berkahilah saudara-saudara kami, berkahilah ya Tuhan kami, berkahilah masyarakat yang adalah milik-Mu, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang tercinta, yang sungguh dicintai oleh Tuhan sampai dengan saat ini. Terima kasih Bapa, berkahilah kami dimanapun dan sebagai apapun dalam tugas kami, dalam peran kami di masyarakat. Terutama perkenankan kiranya kami berdoa untuk perjuangan kami semua, warga Republik Indonesia, untuk memulihkan kesehatan warga masyarakat karena adanya pandemi global COVID-19. Kami bersyukur sebagian dari kami, saudara-saudara kami telah dinyatakan pulih sehat lagi. Kami bersyukur atas kebaikan beberapa dan didorong untuk kami agar semua dari antara kami saling menopang, supaya saudara-saudara kami yang telah pulih kekuatan kesehatannya dimampukan untuk berbagi pengalaman, berbagi sukacita, bahkan berkah imunitas bagi saudara-saudaranya yang lain. Tuhan berkahilah saudara-saudara kami yang bertekun di laboratorium. Tuhan berkahilah mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan melindungi kami, memagari kami semua. Berkahilah Bapa perjuangan saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, berkahilah. Ya Tuhan, sungguh berkahilah. Limpahkanlah kiranya roh bersyukur, roh sukacita, kerukunan, kekompakan, kerendah hatian, kesabaran. Berkahilah ya Tuhan para pemimpin kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Berkahilah, dengar apalah kiranya seruan kami, yang semua kami aturkan padamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami sekalian berdoa Bapa kami, sebagaimana kami lantunkan dalam syair kami.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita landasi dulu dengan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita mempersembahkan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 293 ayat 1 dengan pujian Puji Yesus. Mari kita serahkan persembahan kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami terbukti pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kepada-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadikan persembahan yang hidup di hadapan-Mu dan boleh menjadikan persembahan yang harum Bapa. Dan biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kiranya Bapa berikan berlipat kali ganda Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita ini ya Bapa. Sekali lagi kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan meneruskan perjalanan kita kembali dalam ruang ibadah keseharian kita. Mari kita semua anggota keluarga undur dari tempat ibadah kita ini. Kita akan kembali, kita akan menjalani kehidupan dengan tenang di dalam rumah dan menjaga kebersihan jasmani dan kebersihan rohani kita. Marilah kita bersama berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan
Saudara-saudara, pulanglah dengan penuh syukur sukacita dalam ruang ibadah keseharian kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kidung Jemaat 474, kepadamu puji-pujian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Salam Patunggilan.